الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء أرسله رحمة للعالمين فهو أزكى الأزكياء، وامتن على أمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء، فأخلصوا له الركوع والسجود وهم يكسرون الدعاء، فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء، ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء، وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من نزه ربه عن الشرك والوفاء، وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، أنت النبي المصطفى، وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء، ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يثر الله الأرض من عليها بحيث لأزهار مختفى. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Surat Al-Qadar menyebut kata Lailatul Qadar 3 kali. Kata Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Ya, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, 9-nya. Terulang 3 kali. 9 kali 3 berapa? 27. Apakah sudah dipastikan setiap tanggal 27 Ramadan Lailatul Qadar? Enggak. Cuma seringnya tanggal 27. Dan ini bukan kebetulan, ini sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Susunan kata, susunan huruf itu dari Allah. Dan surat Al-Qadar ini terdiri dari 30 potongan kata. Inna anzalnahu fi lailati al-qadri. Hitung sampai selesai itu ada 30. Dan ke-27 adalah kalimat hiya. Hiya itu dia. Dia itu ke Lailatul Qadar. Unik juga ya surat ini. 30 kata, ke-27-nya adalah hiya. Dan Lailatul Qadar itu, hiya itu ke Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf, terulang 3 kali. 3 kali 9, 27. Apakah itu mengandung makna? Wallahu a'lam. Ya, kita resapi makna walaupun sekilas dalam jangka waktu berapa? 2 jam, 3 jam, atau 20 menit. Iya. Inna, sungguhnya kami, anzalnahu, telah kami turunkan dia. Dia itu kemana? Al-Quran, ya kenapa enggak Al-Quran saja? Inna anzalnal Qur'ana. Wahyu, kenapa tidak anzalnal wahya? Alkitab, kenapa tidak inna anzalnal kitab? Tapi nyah kemana? Pokoknya semuanya bisa dimasukkan ke dalam kalimat huruf hu ini. Quran, kitab, zikir, wahyu, furqan, masukkan ke dalam huruf hu itu. Meliputi semuanya. Karena memang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia semuanya. Bacaannya, tulisannya, huruf demi huruf, aturan baca, semuanya turun pada waktu itu. Semuanya iya, sekaligus iya, dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia. Panjanglah ceritanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, pada malam yang disebut malam istimewa, mulia, dan inilah bonus buat hamba-hamba Allah yang menunggu ketemu dengan Lailatul Qadar. Pasti akan diberikan padanya nikmat khusyuk ibadah pada Lailatul Qadar. Kalau kita menunggu terus,
Jangankan kita, malaikat saja nunggu. Malaikat berapa banyak jumlahnya nggak tahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Pertanyaan dari Allah untuk kita siapkan amal mengisi pertanyaan tersebut. Bukan Allah bertanya karena nggak tahu kan. Ya, kalau orang tua melihat anak lagi lucu-lucunya, siapa namanya? Gimana doa bismillah? Ya, itu kan pertanyaan bukan ingin tahu, tapi enak mendengar jawaban. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, bagaimana sikap kita mendapat pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Iya ya Allah, aku ingin mendapatkannya, kapan itu bisa terjadi? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan malam-malam Ramadan. Lebih istimewa ibadahnya di atas malam-malam yang lainnya. Dan para ulama memberi istilah untuk sholat qiyamul lail atau tahajud atau witir pada bulan Ramadan diberi nama tarawih. Kenapa itu? Itu dari ulama, itu bukan dari Rasul itu. Dari sahabat pun bukan itu. Kata tarawih itu dari ulama. Jadi kalau semua yang tidak ada zaman Rasul disebut bidah, tarawih itu bidah. Iya, saya ditanya kalau tarawih zaman Rasul berapa rakaat? Gak ada zaman Rasul tarawih. Yang ada qiyamul lail, tahajud, witir, itu zaman Rasul. Istilah tarawih itu baru itu. Ya qiyamul lail lah, bagaimana Rasulullah? Oh beragam. Qiyamul lailnya Rasul sangat beragam. Pernah 7 rakaat tambah 2 jadi 9. Pernah 9 tambah 2 jadi 11. Pernah 4 kayak barusan jadi 11. Dan Rasul pernah 1 rakaatnya 5 juz. Kira-kira kalau 1 rakaat 5 juz berapa rakaat? Gak mungkin nyampe 7 rakaat, paling 3 rakaat. Iya, 1 rakaat 5 juz. Itu hadis riwayat Muslim. Hudzaifah cerita, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faftahal Baqarah. Qultu yarka'u indal mi'ah thumma madha. Qultu yarka'u indaha thumma faftaha an-nisa." Terus sampai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, 4 surat panjang, 5 juz, 1 rakaat. Paling cuma 3 rakaat. Makanya tidak biasa lebih, artinya biasa kurang. Ya. Hadis kan menyebutkan, gimana sih sholat Rasulullah pada bulan Ramadan? Aisyah menjawab, Rasul itu biasanya enggak lebih dari 11. Maksudnya, ya biasa kurang. Gimana kita kurangi ke depan? Ya boleh kita kurangi 1 rakaatnya 1 juz gitu kan. 3 rakaat aja, 3 juz kan bagus. Lebih khusyuk gitu. Tapi bisa rame, bisa bubar jamaahnya. Nah, kita lanjutkan. Wa ma adraka ma lailatul qadri? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam yang mulia ini amalnya dilipat gandakan sampai melebihi nilai ibadah 1000 bulan. Lebih baik, bukan sebaik, lebih baik. Lebihnya itu berapa kali lipat? Allah yang atur. Tidak ada yang tahu dari kita ini. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran pas Lailatul Qadar 1 juz kali 1000 bulan. Wah, luar biasa. Kalau 1 juz 1 jam kali 1000 bulan. Itu bisa lebih. Sebab khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, kalau begitu 2 juz deh. 2 juz kali 1000 bulan. Allahu Akbar, luar biasa. Makanya udah kalau begitu setiap malam kita tingkatkan amal ibadah kita. Tinggal 10 malam lagi nih. Belum tentu kita dapat lagi tahun berikutnya. Dan bagi yang ingin yang memanfaatkan malam-malam akhir Ramadan yang iktikaf itu akan lebih baik, silakan. Menetap di masjid akan lebih khusyuk ibadah. Kalau sekiranya mau di tempat lain, tidak di sini, saya pun insya Allah selama 10 hari terakhir akan memanfaatkan setiap malam. Kalau siangnya saya keluar, ada ke Karawang, ada ke mana, gak tahu lah.
Tapi malamnya saya ada di masjid Baitul Maqdis namanya. Di Palestina, gak usah ke Palestina, jauh. Di Bandung ada Masjid Baitul Maqdis Bandung. Di mana itu? Tanyalah Ustadz Google, gampang. Sekarang tinggal nanya Ustadz Google-nya. Di mana itu alamatnya? Langsung muncul di situ. Di Marga Luyu Barat, dekat Margahayu Raya. Insya Allah itu masjid untuk pertama kali dipakai Ramadan. Ramadan dulu gimana? Masih sawah. Masih kebun kangkung Ramadan dulu, baru diuruk. Nah sekarang sudah dipakai sholat tarawih sejak pertama, dan insya Allah mulai besok di sana akan saya isi dengan qiyamul lail jam 1 atau jam setengah 2, akan saya isi qiyamul lail dengan minimal 1 juz setiap malam, dan pakai bacaan Al-Quran riwayat Khalaf dari Hamzah. Kayak apa itu? Silakan hadir. Insya Allah akan kita dengarkan riwayat Khalaf dari Hamzah. Seperti apa? Saya bacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط عليهم Malik, itu perbedaan riwayat Khalaf dengan riwayat Hafaz yang tadi dipakai di sini. Contoh lain seperti apa? Saya ambil pemainnya surat Al-Muluk akhir. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Untuk Hafaz, qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Ada terasa perbedaan? Ya, berhenti dua harokat. Qul ara'aytum in ahlakanillah. Itulah aturan dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sengaja mengangkat riwayat ini biar ilmu Al-Quran hubungan dengan bacaan yang Rasul ajarkan kepada para sahabat jangan sampai dipandang oleh kaum muslimin hanya satu cara baca, banyak cara baca itu. Wah, itu ada pengaruhnya bagaimana? Ada yang berpengaruh bagaimana, ada yang enggak. Tadi surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, sama artinya. Yang asal yang mana? Alaihum yang asal. Cuma sebagian orang Arab berat menyebut alaihum. Enaknya alaihim. Sok lah alaihim tenanaun gitu. Jadi sebetulnya hum. Ya bagi yang sudah belajar bahasa Arab. Huwa, huma, hum. Gak ada huwa, huma, him. Gak ada kan. Jadi alaihum. Nah itu riwayat Khalaf. Ada banyak bacaan. Dan itu semuanya turun pada Lailatul Qadar. Semua bacaan. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, dari sama'id dunia ke bumi, ke Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, dan turun kepada Rasulullah pada bulan Ramadan. Cuma beda malamnya, tidak disebut Lailatul Qadar pada waktu turun kepada Rasulullah, tapi diajarkan kepada Rasulullah setiap Ramadan. Semua bacaan Al-Quran setiap sudah turun diulang pada bulan Ramadan, sudah tamat diulang-ulang, diajarkan Jibril kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Dan ketika Rasulullah menjelang wafat, Ramadannya mendapatkan bimbingan Jibril 2 kali. 2 kali bacaan. Bacaan yang mana? Semua bacaan. Berapa lama tuh waktunya? Jangan diukur oleh akal kita. Ini urusan keimanan.
Kalau Allah memberikan kepada Rasulullah sekian banyak bacaan Al-Quran 1 detik, ya apa susahnya? Bapak-bapak juga nulis buku 1000 halaman, kirim ke percetakan. Perlu berapa lama kirim ke percetakan? 1 detik. Kan gitu ya. Terkirim semuanya. Apalagi ini yang mengirimkannya juga cahaya. Dari sumber cahaya. Yang dibawa cahaya. Udah, kecepatannya sangat luar biasa. Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan amal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau infak 1 juta kalikan 1 juta kali 1000 bulan, infak berapa banyak tuh? Salat 1 jam kali 1000 bulan. Oh, luar biasa. Malaikat pada waktu tiba Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu, turun. Kalimat tanazzalu itu kata kerja sekarang. Ada orang yang berkata, dulu Lailatul Qadar itu waktu Quran turun dari Lauhul Mahfuz, sekarang mah enggak ada lagi. Orang yang berkata begitu tidak membaca makna tanazzalu dalam arti yang sebenarnya. Kalau sudah anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu kata kerja lampau. Kami telah menurunkan, itu tidak turun lagi dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia, cukup 1 kali dulu. Tapi tanazzalu, malaikat turun, itu terus menerus setiap tiba Lailatul Qadar, setiap bulan Ramadan malaikat turun pas Lailatul Qadar tiba. Kalimat tanazzalu itu kata kerja sekarang, asalnya tanazzala, fi'il madhinya kata kerja lampaunya tanazzala, kata kerja sekarangnya ya tanazzalu. Untuk malaikah tatanazzalu. Tapi kan Al-Quran bukan tatanazzalu, tapi tanazzalu. Ya, 1 huruf disembunyikan. Dan biasa ditemukan dalam Al-Quran. Umpamanya, wala tafarraqu. Maknanya, wala tatafarraqu. Dengan disembunyikannya huruf ta, ada makna. Dan itu pun insya Allah, bila bapak dan ibu ada yang mau ikut i'tikaf di Masjid Baitul Maqdis, akan diterangkan di sana. Jadi malam Qiyamul Lail dengan riwayat khalaf, di siang harinya akan diterangkan insyaallah ilmu tajwid riwayat khalaf. Mungkin yang muda-muda saya mau talaki, mau belajar membaca Al-Quran riwayat khalaf, insyaallah saya siapkan waktunya nanti bagi yang mau talaki. Terus ada pengaruhnya bagaimana? Ada. Itu pun insya Allah akan diterangkan, sehingga pada waktu 10 malam atau 10 hari bulan Ramadan terakhir ini, mulai besok ini, di sana akan diadakan Qiyamul Lail riwayat khalaf, kemudian ilmu tajwid riwayat khalaf, dan tafsir 10 qiraah surah Yasin insya Allah. Sudah ada teksnya, sudah ada bukunya, cuma belum dicetak ulang. Dan bagi yang nanti hadir di sana mau mengikuti, PDF-nya akan saya kasihkan insyaallah. 500 halaman lebih. Buku tafsir 10 qiraat tadabbur surah Yasin. Dalam surat Yasin banyak perbedaan bacaan. Untuk beberapa riwayat baca surat Yasin umpamanya di awal, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada yang bisa mengulang kayak barusan? Susunannya seperti barusan. Kalau ada yang bisa mengulang, ada hadiah dari DKM. Iya. Itu semuanya dari Rasul bacaan itu. Bacaan Yasin wal Qur'anil Hakim. Riwayat Qurash dari Imam Nafi'. Siapa Imam Nafi'? Imam Masjid Nabawi. Beliau menjadi imam di Masjid Nabawi 60 tahun. Yasin wal Qur'anil Hakim, itu qiraat Ibnu Katsir, Imam Masjidil Haram. Dulu, sekarang sudah wafat ya.
dan selanjutnya. Nah, itu tidak ada perubahan makna itu. Tapi di akhir, saya ambil akhir saja ya, akhir surat Yasin, biar cepat selesai. Langsung akhir. Di akhir ada kalimat Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Untuk qiraat Yaqub wa ilaihi turja'un. Ada turja'un, ada tarji'un. Bila dibaca turja'un, ayat ini mengingatkan kekuasaan hanya milik Allah. Maha suci Allah, pemilik semua kekuasaan. Kamu semuanya pasti akan dikembalikan padanya. Dikembalikan. Ini mengingatkan kita kan, peringatan kamu akan dikembalikan, siap-siap sekarang. Oh iya dong, kalau gitu saya harus siap-siap. Dengan adanya siap-siap terus, tidak lagi posisi dikembalikan, tapi kamu akan senang hati kembali. Itulah tarji'un. Jadi kalau turja'un dikembalikan, kalau tarji'un kembali dengan nikmat, itulah husnul khatimah. Hari ini para santri pada kembali ke daerah masing-masing. Pada waktu bulan Juli yang lalu ada 2 santri yang dikembalikan, diusir dari pesantren yang saya pegang. Soalnya ada yang melakukan pelanggaran, kembalikan saya. Saya waktu itu sedang di Mekah dapat berita. Langsung saya bikin video pendek kirimkan kepada Ustadz. Udah 2 anak kembali. Sudah dipulangkan. Orang tuanya setengah menangis, mohon anak saya bisa diterima lagi. Berapa yang harus saya bayar? Apalagi kalau bayar. Tidak bayar saja nakal, bagaimana kalau bayar? Di sana para santri nggak bayar, nggak dipungut biaya untuk makan, untuk pendidikan. Ada yang nakal kayak gitu, oh apalagi kalau bayar. Udah enggak, dikembalikan. Dikembalikan itu tidak enak. Nah, Al-Quran surat Yasin, ada bacaan wa ilahi turja'un, ada wa ilahi tarja'un. Itu semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada saat di sana nanti i'tikaf akan dikaji tafsir Al-Qur'an 10 qiraat, 10. Jadi baru saya contohkan 2 kan, tapi awal Yasin itu ada 7 qiraat. Dan itu semuanya ada 10 qiraat yang sah dipakai sholat. Di mana pakai sholat dengan beberapa bacaan itu? Sekarang saya baru juga mendengar nih, dulu enggak sih, di Masjid Al-Azhar Kairo sekarang imam tarawih pertama, kedua, ketiga ganti-ganti imamnya, bacaannya pun rubah-rubah. Imam ini pakai riwayat Warash, imam ini pakai riwayat As-Susi, imam itu pakai riwayat Khalaf. Wah, indah juga. Itu bisa dibuka di YouTube Masjid Al-Azhar, tarawih di Masjid Al-Azhar. Itu rubah-rubah bacaannya itu. Ganti-ganti, bukan rubah-rubah ya. Ganti-ganti. Semuanya tidak ada yang lemah atau lebih kuat, sederajat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keragaman bacaan itu ada yang memang berpengaruh bagi makna, ada yang tidak, ada yang sama-sama saja. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Misi gitu, ini kelamaan nih ngomongnya. Insyaallah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun dengan disembunyikannya 1 huruf ta, menggambarkan ada percepatan malaikat menuju kita. Sampai 1 huruf tidak dibaca dan tidak dimunculkan. Mengingatkan isyarat percepatan. Kenapa? Karena malaikat juga bahagia sekali bertemu dengan malam yang sangat mulia itu. Emang mereka dapat ngambil manfaat apa dari Lailatul Qadar? Malaikat ingin menyampaikan ucapan selamat kepada hamba-hamba Allah yang memanfaatkan Lailatul Qadar. Yang mana? Yang iktikaf, atau yang jadi satpam, atau yang sedang di pasar, atau yang sedang di perjalanan, selama mereka sedang mengingat Allah, semuanya dapat ucapan salam dari malaikat. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, dari segala sesuatu. Mereka diizinkan Allah, izin. Nah, kembali lagi tadi,
ada izin, ada perintah. Para santri hari ini diizinkan pulang, oh bahagia. Tapi kalau perintah, pulang kamu, oh ngeri. Nah, malaikat diizinkan, berarti malaikat sudah menunggu tiba Lailatul Qadar. Dapat izin dari Rabbihim. Rabb itu apa? Pemberi nikmat, pencipta alam yang maha tinggi, yang maha agung. Kalau biiznillah, zat satu-satunya Tuhan. Sebutan nama Allah mengingatkan tauhid, sebutan nama Rabb mengingatkan kemuliaan, keagungan, karunia dan selanjutnya. Makanya kalau kita berdoa menggunakan doa dari Al-Qur'an, pada umumnya doa yang mengandung permohonan untuk mendapat nikmat dan selamat pakai Rabbana. Doa yang ingin memperkuat ketauhidan pakai Allahumma. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tapi kalau pemanya mohon ampun, Rabbana ighfir lana. Mohon rizki, Rabbana. Mohon selamat, Rabbana. Bi'idni rabbihim min kulli amrin, dari setiap urusan. Ketika ada satpam berniat saya harus betul-betul menjaga orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah, berarti dia menjaga keamanan umat, dapat salam dari malaikat. Seorang ibu sibuk bikin masakan untuk sahur orang-orang yang saum, niat karena Allah, dapat salam dari malaikat. Hanya tentu yang iktikaf lebih diperhatikan. Kenapa? Karena lingkungannya selama di masjid, lingkungan zikir terus. Semuanya sedang zikir. Dinding-dinding semuanya mendukung. Masjid ini, dinding-dinding ini semuanya ahli zikir. Al-Quran menyebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tiada sesuatu apapun yang diciptakan Allah kecuali suka bertasbih memuji Allah. Hanya kamu enggak ngerti. Demikian kata Al-Quran surat Al-Isra ayat 43. Bukan saja enggak ngerti, dengar aja enggak. Dan kalau mendengar bagaimana kira-kira? Bapak-bapak masuk ke masjid, belum ada yang datang, tiba-tiba tiang mengucapkan Assalamualaikum. Hah? Suara dari mana nih? Gak ada orang nih. Jendela bicara Assalamualaikum lagi. Wah, bisa-bisa pulang lagi lari. Ibu-ibu maunya baru masuk, mendengar jendela, baca salam, repot juga. Makanya tidak diperdengarkan. Tapi jelas semua dinding-dinding ini suka bertasbih memuji Allah. Dan tidak pernah tiang itu mendengar musik, mendengar omongan kotor, gak pernah mendengar omongan bohong. Beda dengan di pasar, beda dengan di jalan raya. Di masjid itu semua organ tubuh masjid dipakai zikir terus, makanya sangat akrab dengan orang yang ada di masjid. Oleh karena itu ada keistimewaan kalau kita ingin mendapatkan keutamaan ibadah pada Lailatul Qadar, iktikaf di masjid. Ada keistimewaan. Dan diucapkan salam oleh malaikat. Salam. Malaikat mengucapkan salam kepada kita, enggak berkepentingan. Dan malaikat itu Allah tidak pernah berdosa. Berarti ucapan salam dari malaikat keluar dengan ikhlas, cinta kepada kita, dan kata salamnya tak terbatas. Bukan salam selamat menempuh ujian cuma untuk ujian itu. Selamat pilpres, untuk pilpres aja itu. Kalau pemanya calon-calon eksekutif berjabatan tangan antara rivalnya ya, selamat, itu mau ucapan selamatnya selamat politis itu mah. Engkau harus kalah kan itu, aku harus menang gitu. Tapi malaikat mengucapkan salam kepada kita murni. Dan insya Allah kalau malaikat yang mengucapkan salam dengan jumlah malaikat yang tidak terhitung, yakin kita akan mendapatkan nikmat selamat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, yaitu hiya Lailatul Qadar, pada waktunya mengucapkan salam sejak kapan? Sejak muncul Lailatul Qadar, dari masuknya maghrib sampai matla'il fajri, sampai terbitnya fajar di mana di tempat kita berada.
Waktunya waktu kita berada. Karena kalimat matla'i itu bahasa Arab biasa disebut masdar, isim makan, dan isim zaman. Menunjukkan peristiwa terbit di mana dan kapan. Artinya jangan sampai bertanya, itu terbit fajar di mana itu? Malaikat selesai membaca salam, terbit fajar di Sydney atau di Libya, jaraknya jauh ya. Di Sydney mungkin sudah subuh, di Libya ya baru maghrib atau baru isya. Berbeda, apalagi dengan Alaska. Enggak, Al-Quran menunjukkan matla itu terbit, tempat, waktu, dan peristiwa. Berarti di mana kita berada, disitulah yang dimaksudkan matla'il fajr. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat khusyuk ibadah pada Lailatul Qadar, sehingga kita betul-betul meraih nikmat kemerdekaan dari siksa neraka. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafiina ulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna mimman yuwaffaqu qiyam lailatul qadr. Allahumma ij'alna mimman yuwaffaqu biqiyam lailatul qadri. Allahumma innaka qad wasafta bi anna lailatul qadri khairum min alfi syahr. Faj'alna ya Rabbana mimman igtanamaha waj'alna ya Rabbana mimman aqtaha fihi ya Allah binan nar. Allahumma Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan, dan apabila mungkin ada yang mau ditanyakan silakan melalui media saja ya. Saya ada medianya untuk YouTube Cahaya Huruf Al-Quran, IG juga Cahaya Huruf Al-Quran, kalau Facebook nama saya sendiri. Kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan melalui media saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.